Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang saya hormati teman-teman dan anak-anak semuanya, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita dalam materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 8 akan membahas tentang rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Sebelum kita melanjutkan, terlebih dahulu akan kami sampaikan peta konsep yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini, yaitu Quran Surat Al-Furqan ayat 63 dan Quran Surat Al-Isra ayat 27. Kita membaca dan menghafal Quran Surat Al-Furqan dan Quran Surat Al-Isra. Dengan tujuan apa? Dengan membaca kita akan memiliki sikap rendah hati, hemat, dan hidup sederhana. Kemudian kita akan kaitkan juga dengan beberapa hadis Rasulullah tentang hidup rendah hati, hemat, dan sederhana. Dengan menghafal kita akan memahami makna Quran Surat Al-Isra dan Al-Furqan. Kemudian implementasinya atau penerapannya adalah mencontoh perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita melanjutkan, perlu kita pahami dulu. Sikap rendah hati, sederhana, dan hemat dapat meningkatkan keharmonisan kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat. Karena orang yang memiliki sikap rendah hati akan selalu menyejukkan hati bagi orang lain. Tidak pernah merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Tidak pernah menyombongkan dirinya. Sehingga orang lain pun ikut senang terhadap kita, berteman terhadap kita. Apalagi dalam satu keluarga, ketika mereka saling mendukung, tidak pernah merasa lebih baik dari yang lain, maka kehidupan akan menjadi harmonis. Yang pertama, kita membaca surat Al-Isra ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 27. Kemudian dalil yang kedua adalah surat Al-Furqan ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawnan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Kemudian hadis riwayat Muslim tentang perilaku rendah hati. An Iyad bin Himar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah auha ilayya an tawadu'u hatta la yafkhara
ahadun ala ahadin wa la yabgha ahadun ala ahadin. Rawahu Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewahyukan kepadaku agar kalian bertawadhu, sehingga tak seorang pun menyombongkan diri kepada orang lain, atau seseorang tiada menganiaya kepada yang lainnya. Hadis riwayat Baihaqi tentang perilaku hidup hemat. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-iqtisadu fin nafaqati nisful ma'isyah wa tawaddatu ilan nasi nisful aql wa husnus su'ali nisful ilm. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sederhana atau hemat dalam berbelanja adalah setengah dari penghidupan. Akrab atau cinta dengan orang-orang baik adalah separuh dari akal. Dan pertanyaan yang baik adalah separuh dari ilmu. Kemudian hadis riwayat Tirmidzi tentang perilaku hidup hemat. Wa an Abi Karimah Al-Miqdad bin Ma'di Karibi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma mala'a adamiyu wi'an sarra min batn bihasbi bani adama ukulatun yuqimna sholbah fa in kana la muhalata fa thuluthu li ta'amihi wa thuluthun li sarabihi wa thuluthun li nafsihi. Dari Abu Karimah Al-Miqdad bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah lebih berbahaya seseorang itu memenuhi suatu bejana melebihi bahayanya memenuhi perut. Cukuplah bagi anak Adam beberapa suap makanan yang dapat menegakkan tulang punggungnya. Dan seandainya ia tidak mampu berbuat seperti itu, maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiganya lagi untuk nafasnya atau udara. Hadis riwayat Muslim tentang perilaku hemat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan fayarda lakum an na'buduhu wa la tusyriku bihi syai'aw wa an ta'sumu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasratus su'ali wa idha'atil mal. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai 3 macam, yaitu kalau kamu menyembah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun, dan supaya kamu berpegang teguh dengan ikatan Allah dan janganlah bercerai-berai. Dan dari membenci jika kamu banyak bertanya dan memboroskan diri. Hadis riwayat Tirmidzi tentang hidup sederhana. An Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Adama innaka in tabdulil fadla khairul laka wa in tumsikuhu syarrul lak wa la tulamu ala kafafin wabda'u biman ta'ul. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hai anak Adam atau manusia, jika kamu menyedekahkan apa yang melebihi kebutuhanmu, itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu menahannya, itu buruk bagimu. Kamu tidak akan hina karena hidup sederhana. Dahulukan yang menjadi tanggunganmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian hadis riwayat Abu Dawud tentang hidup sederhana.
dari ayat-ayat Al-Quran, surat Al-Furqan ayat 63 dan surat Al-Isra ayat 27 dan hadis terkait, sebisa mungkin kita membacanya berulang-ulang. Tujuannya apa? Kita akan menghafalkan ayat tersebut dan hadis yang telah kita baca terlebih dahulu tadi. Cara menghafal gimana? Ya baca berulang-ulang, bacalah berulang-ulang, paling tidak sampai kamu lancar dalam membacanya. Mengulang bacaan itu merupakan cara tepat dalam menghafal. Jangan pernah bosan dalam menghafal, karena menghafal kunci datangnya pemahaman. Seorang yang telah berulang-ulang membaca Al-Quran, dia akan merasa senang kepada Al-Quran. Kalau orang merasa senang, maka dia akan mulai memahaminya, memahami isi kandungan Al-Quran, memahami ayat-ayat Al-Quran, apa tujuan Al-Quran. Kemudian setelah kita memahami, maka kita akan dengan senang hati melaksanakan perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Dari surat Al-Furqan, Al-Isra, dan hadis-hadis yang telah kita baca tadi, ya, ada terkandung maksud atau intisari dalam surat tersebut. Yang pertama, kandungan surat Al-Furqan ayat 63. Di situ disebutkan ya bahwa Allah, ya, menurut Allah, orang-orang yang beriman yang memiliki sifat tawadhu. Tawadhu itu apa? Tawadhu itu nama lain dari rendah hati. Akan memperoleh gelar ibadur rahman, yaitu hamba-hamba Allah yang akan mendapatkan rahmat paling besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada ruginya kita menjadi orang yang rendah hati. Tawadhu, tidak merasa sombong, tidak merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Itu tawadhu. Ibadur Rahman itu adalah mereka yang berjalan di muka bumi ini dalam keadaan tawadhu, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang sangat kecil. Ya, di hadapan Allah kita merasa diri kita itu paling hina. Sehingga ketika kita beribadah kepada Allah, kita benar-benar mengharapkan ridho, mengharapkan rahmat, petunjuk, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hati kita tidak merasa sombong, tidak merasa lebih baik. Di dalam surat Al-Isra ayat 27, Allah mengingatkan bahwa betapa buruknya sifat orang yang boros. Mereka dikatakan sebagai saudaranya setan. Jadi surat Al-Isra ayat 27 ini memberikan pelajaran kita untuk selalu hidup hemat. Hemat bukan berarti pelit, ya. Bukan berarti pelit. Akan tetapi hemat lebih kepada membelanjakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Dalam surat Al-Isra ayat 27 juga diterangkan larangan untuk berlaku boros dalam membelanjakan hartanya atau menghambur-hamburkan harta. Perbuatan boros adalah sifat setan yang harus ditinggalkan. Karena setan itu adalah makhluk yang selalu ingkar kepada Allah. Tidak mau kan kita dikatakan temannya setan, ya. Bahwa setan itu makhluk yang selalu ingkar kepada Allah. Bahkan setan itu adalah musuh Allah. Ya. Makanya kita sering, ya, sebelum melaksanakan apapun kita minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya Allah, aku memohon perlindungan dari godaan setan yang terkutuk. Maka dari itu marilah kita bersifat hemat, ya, tidak boros. Kemudian orang yang boros bermakna orang yang membelanjakan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Jadi sesuai keinginannya, tidak melihat manfaatnya, itu kebutuhan kita atau tidak memperhatikan itu.
Kemudian ada sebuah hadis yang terkait dengan perbuatan mubazir. Ya, mubazir itu membelanjakan harta yang sia-sia, itu namanya mubazir. Yakni diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, dia berkata bahwa Rasulullah telah melintas di tempat Sa'ad yang sedang mengambil wudhu. Kemudian Rasulullah menegur Sa'ad karena begitu boros. Bahkan di dalam wudhu juga terdapat boros atau mubazir. Kalau air yang kita gunakan lebih dari yang seharusnya. Kita mau berwudu tetapi menggunakan air dengan seenaknya. Padahal itu perbuatan yang baik, wudu. Tapi karena kita berlaku boros, itu juga dibenci oleh Rasulullah. Jadi kalau wudu ya secukupnya, tidak menghambur-hamburkan air. Kandungan hadis riwayat Muslim tentang perilaku rendah hati. Orang yang memiliki sikap tawadu atau rendah hati akan menyadari bahwa semua kenikmatan yang didapatnya itu bersumber dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun kenikmatan di dunia ini yang tidak luput dari peran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua itu Allah yang memberikan kepada kita. Orang-orang yang memiliki sikap tawadu akan tetap rendah hati dan selalu menjaga hati dan niat segala amal solehnya dari segala sesuatu selain Allah. Jadi tidak akan menyekutukan Allah orang yang bersikap rendah hati, karena dia sadar bahwa semuanya itu adalah pemberian Allah. Kemudian Islam membenci hidup boros. Sebaliknya, Islam menganjurkan bahkan memerintahkan manusia untuk hidup hemat. Allah juga tidak suka manusia bersifat kikir, yaitu perilaku manusia yang terlalu hemat. Mereka yang terlalu hemat tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kepentingan dirinya sendiri, apalagi untuk kepentingan orang lain. Nah, di sini meskipun kita diajarkan untuk hidup hemat, tetapi kita tidak diperkenankan menjadi orang yang kikir. Ya, kebutuhan hidupnya saja tidak mau dicukupi padahal punya harta. Mau makan sehari-hari, anak istrinya enggak diberi makan, uangnya ditabung aja tanpa memperdulikan kebutuhan pokoknya. Itu juga tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tidak mau mengeluarkan hartanya untuk zakat, untuk sedekah, untuk infak. Nah, itu juga tidak diperbolehkan. Meskipun kita hidup hemat, tetapi yang menjadi hak orang lain, karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Makanya ada namanya zakat, sedekah, infak. Itu adalah harta yang menjadi hak orang lain, yang dititipkan Allah kepada kita. Nabi Muhammad SAW menyukai kehidupan yang sederhana. Beliau menikmati kesenangan hidup tanpa bermewah-mewahan dan berlebihan, dan hanya memiliki seekor unta atau seekor kuda untuk tunggangan. Padahal beliau Rasulullah Muhammad SAW itu adalah pemimpin umat Islam, pemimpin negara. Tetapi semua harta bendanya digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Nabi Muhammad SAW hidup dalam kesederhanaan dan selalu menganjurkan kaum muslim untuk hidup sederhana dan menjauhi pemborosan. Hidup sederhana bukan berarti kita hina, bukan berarti kita macak miskin, macak melas, tidak. Tetapi kita memiliki harta namun tetap rendah hati, ya, tidak merasa paling kaya, tidak merasa paling hebat. Itu namanya sederhana. Rendah hati adalah sikap merendahkan diri di hadapan Allah. Dan terhadap sesama, dan sopan santun terhadap sesama. Orang yang memiliki sikap rendah hati tidak akan meremehkan orang lain dan tidak akan bersikap sombong walaupun dirinya orang yang mampu dan kuat. Orang yang rendah hati rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bentuk-bentuk tawadhu. Sikap tawadhu merupakan lawan dari sikap takabur atau sombong. Berarti
Tawadhu tidak menganggap dirinya lebih dari orang lain dan tidak meremehkan mereka. Sikap tawadhu atau rendah hati tidak akan menjadikan seseorang hina, tetapi sebaliknya akan membuat diri orang tersebut dihormati dan dihargai oleh orang lain. Bahkan lebih dari itu, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang bersikap rendah hati. Orang yang bersikap tawadhu dikelompokkan ke dalam orang-orang yang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap tawadhu bisa kita tunjukkan ketika kita bertemu dengan teman-teman kita, menyapanya, tersenyum. Nah, itu merupakan contoh sikap tawadhu. Atau kalau ketemu dengan orang yang lebih tua, kalau ada kesempatan ya kita bisa berjabat tangan, mencium tangannya, itu namanya sikap tawadhu. Ketemu dengan bapak ibu guru, ya, mengucapkan salam, itu juga bentuk tawadhu. Contoh sikap tawadhu antara lain tidak menonjolkan diri dari orang-orang yang statusnya sama, berdiri dari tempat duduk dalam satu majelis untuk menyambut kedatangan orang yang lebih mulia dan lebih berilmu dari dirinya, serta mengantar sampai ke pintu keluar jika yang bersangkutan meninggalkan majelis. Bergaul dengan orang awam dengan ramah dan tidak memandang dirinya lebih dari mereka. Bersedia mengunjungi orang lain sekalipun lebih rendah statusnya, status sosial. Bersedia duduk bersama dengan fakir miskin, orang-orang cacat tubuh, dan kaum du'afa lainnya, serta menghadiri undangan mereka. Tidak makan, minum, berpakaian berlebihan yang menunjukkan kemegahan dan kesombongan. Hidup hemat atau sederhana adalah sikap hidup yang mengandalkan diri sendiri untuk mencukupi kebutuhannya, sehingga tidak boros dan tidak kikir. Hidup hemat adalah sifat yang baik diwariskan dalam akhlak Islam dan sangat baik diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hemat adalah apabila kita membelanjakan harta secara tidak berlebih-lebihan, melakukan penghematan, pengeluaran, dan menabung untuk masa-masa yang sulit. Hemat adalah pondasi dari segala macam keberhasilan hidup. Orang-orang yang menerapkan prinsip hidup sederhana, hemat, dan menabung akan meraih kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, bagaimana ya cara kita agar dapat menggapai keduanya, ya, menggapai kehidupan di dunia dan di akhirat? Dengan cara yang pertama, menabung. Ketika kita memiliki uang, maka kita sisihkan uang kita untuk ditabung, karena kita tidak tahu di masa yang akan datang apa yang akan terjadi. Kemudian hidup apa adanya, bukan adanya apa, tapi apa adanya. Ketika kita mampu beli nasi goreng, ya tidak usah membayangkan untuk membeli yang lebih mahal, ya, makanan yang lebih mahal. Itu apa adanya, sehingga dipaksakan diri kita untuk berhidup mewah itu tidak diperkenankan. Kemudian bersedekah. Nah, dengan bersedekah berarti kita menabung harta kita untuk kehidupan di akhirat. Demikian tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi diri kita. Dan ingat, sebagai seorang muslim, sebagai seorang pelajar muslim, kita wajib berlatih diri untuk hidup sederhana, hemat, dan bersikap tawadhu. Karena kunci keberhasilan kita bukanlah kesombongan kita, bukanlah sikap takabur dalam diri kita, namun adalah sikap rendah hati. Orang yang memiliki sikap rendah hati selalu menghormati orang lain, tersenyum kepada orang lain, tidak pernah merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.